berjalan di hutan. Ia melihat kura-kura yang sedang berjalan dengan sangat pelan. Halo kura-kura, kenapa jalannya lambat sekali? Kalau seperti itu, kapan sampainya? Tidak apa-apa, Kancil. Walaupun pelan, aku tetap terus berjalan. Kancil pun tertawa mengejek. Hahaha, kalau begitu ayo kita berlomba lari sampai ke pohon besar di ujung hutan. Baik, aku menerima tantanganmu. Perlombaan pun dimulai. Kancil berlari cepat hingga kura-kura hampir tidak terlihat lagi. Hahaha, aku sudah di depan. Kura-kura pasti tidak akan bisa mengejarku. Karena merasa pasti menang, Kancil berhenti di bawah pohon yang rindang. Aku istirahat sebentar saja. Setelah itu aku pasti menang. Tak lama kemudian, Kancil pun tertidur pulas. Sementara itu, kura-kura terus berjalan dengan sangat tenang. Walaupun langkahnya kecil, ia tak pernah berhenti. Aku harus terus semangat. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan sampai. Beberapa saat kemudian, kura-kura berhasil melewati Kancil yang masih tertidur dan menuju garis akhir. Ketika Kancil terbangun, ia terkejut. Astaga, kura-kura sudah hampir sampai. Aku harus cepat. Kancil segera berlari sekencang-kencangnya, tetapi semua sudah terlambat. Kura-kura lebih dulu mencapai garis akhir. Selamat kura-kura, kamu memang pantas menang. Maafkan aku karena telah meremehkanmu. Terima kasih Kancil, semoga kita selalu saling menghargai dan tidak mudah menyerah. Sejak hari itu, Kancil tidak lagi sombong. Ia belajar bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing dan harus saling menghormati. Pesan moral dari cerita ini yaitu, jangan pernah menyombongkan diri atau meremehkan kemampuan orang lain. Keberhasilan tidak hanya diukur oleh kecepatan atau kelebihan yang dimiliki, tetapi juga oleh ketekunan, kesabaran, kerja keras, dan sikap pantang menyerah. Selain itu, kita harus selalu rendah hati serta menghargai setiap usaha yang dilakukan orang lain.